You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah terdengar suara saya? Oke. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Natal kita rayakan sekali lagi. Dan kesempatan ini jadi indah karena tema kita, bahwa palungan untuk Sang Raja. Yesus yang mulia datang dengan hina, agar kita yang hina jadi mulia. Catatan Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Secara khusus ketika para Majus datang, Bapak Ibu perhatikan ayat yang kedua. Mereka bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Dan lihat respon Herodes, ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Para Majus datang mencari raja orang Yahudi, tapi respon Raja Herodes yang saya mau soroti secara singkat malam ini. Raja Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem. Apa artinya terkejut? Terkejut bisa berarti gelisah, khawatir, terganggu. Mengapa, saudara? Sedikit latar belakang tentang Raja Herodes, kalau kita perhatikan, pada masa pemerintahannya yang panjang dan dinodai dengan lumuran darah, kerajaan Romawi bahkan menjadikannya raja orang Yahudi yang sebenarnya cuma raja boneka, karena sesungguhnya Herodes ini orang asing. Bapaknya seorang Edom, ibunya seorang putri raja Arab. Jadi Herodes sama sekali tidak punya hak sebenarnya atas tahta raja Yahudi. Akibatnya tahtanya sangat goyah dan dia sendiri ketakutan terhadap pesaingnya. Dia paranoia berat, Bapak Ibu sekalian. Dan jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya, segera dia bisa menghabisinya. Bahkan sejarah mencatat bahwa dia membunuh istrinya Marian, ibunya Alexandra, dan ketiga putranya. Saking takutnya tahtanya diambil. Aristobulus, Alexander, Antipater. Dia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin, dan bahkan banyak pamannya dia bunuh, saudara, sepupu, dan kerabat lainnya. Ini raja yang takut sekali tahtanya diambil, sehingga sejarawan Yahudi Yosefus menyebut dia monster yang tidak punya belas kasihan. Kaisar Agustus mengatakan, ya lebih aman jadi babinya Herodes ketimbang jadi putranya. Betapa mengerikan reaksi Herodes. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu juga reaksi kita yang ketika sedang merasa diri raja, sangat takut tahta kita diambil oleh raja yang lain? Ini adalah cerminan manusia yang berdosa. Herodes cerminan dari kita semua. Manusia yang selalu lupa diri bahwa diri kita bukanlah Allah, bukanlah raja. Kalau kita rayakan Natal sekali lagi, kita jadikan palungan hati kita seperti palungan menyambut Sang Raja. Maka tidak mungkin dua raja duduk di tahta yang sama. Kalau betul Yesus adalah the true king, only one person can sit on the absolute throne. Kalau Yesus sungguh-sungguh raja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus turun tahta. Natal, kita menyambut raja di palungan hati kita. Tapi siapkah kita turun tahta? Berkata kepadanya bahwa engkaulah yang punya hidupku. Engkaulah raja, engkau bertahta di atas segalanya. Bukan hidupku, tapi engkau yang kumuliakan. Banyak orang tidak siap merayakan Yesus sebagai raja. Most people just want Jesus as consultant rather than a king. Tapi kalau betul Yesus adalah raja, dan memang benar dia adalah raja atas segala raja, Timothy Keller mengatakan, Jesus cannot be just like his claim, make us either kill him or crown him. Sehingga pertanyaannya bagi kita yang sedang menyambut
sang raja yang lahir di palungan hati kita. Is God the king of your life? The king of your family life, dalam hidup sebagai suami dan istri, dalam hidup keluarga. Dan kalau dia raja, dia bertahta, maka kita siap turun tahta dan berkata, Tuhan, hidupku untukmu. Biarlah Natal tahun ini jadikan hati kita sebagai palungan bagi sang raja, yang berarti kita siap turun tahta, menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada dia. Jadikanlah hidup saudara. Your life is a present to God. Selamat menyambut Natal dan memasuki tahun 2021, tahun rahmat Tuhan yang kembali kita nikmati, bahwa bukan aku rajanya, tapi sungguh Engkaulah bagi hidupku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau menyambut Engkau sebagai Raja yang utama dalam hidup kami. Apa yang kami lihat dalam perjalanan-Mu yang kami susuri hari ini dari tempat-tempat Bethlehem, Kana, Yerusalem, mengingatkan kami punya Raja di atas segala raja. Bagimulah kemuliaan. Tolong kami merayakan Natal dengan siap turun tahta dan mengatakan bagimulah segala kemuliaan. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Palungan untuk Sang Raja. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang mulia datang dengan hina, agar kita yang hina jadi mulia. Matius pasal 2 ayat 1-3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Para Majus datang mencari raja orang Yahudi. Menarik jika memperhatikan Matius pasal 2 ayat yang ketiga, dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejut. Ini dapat berarti gelisah, khawatir, terganggu. Mengapa begitu rupa terganggu Raja Herodes? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Herodes pada masa pemerintahannya yang panjang dan dinodai dengan lumuran darah, kita bisa melihat sedikit tentang apa yang menjadi karakter raja ini. Kerajaan Romawi menjadikannya raja orang Yahudi walaupun dia hanya raja boneka. Karena sesungguhnya dia adalah seorang asing, bapaknya seorang Edom dan ibunya seorang putri Raja Arab. Herodes sama sekali tidak punya hak sebenarnya atas tahtanya. Akibatnya, tahta Herodes sangat goyah. Dia hidup dalam ketakutan terhadap pesaing. Dia menderita paranoia berat. Jika ia melihat orang yang dianggap atau dicurigai sebagai pesaingnya, orang itu segera dihabisinya. Sejarah mencatat dia membunuh istrinya, Marian, ibunya Alexandra, dan ketiga putranya, Aristobulus, Alexander, dan Antipater. Dia membunuh lebih dari setengah anggota Sanhedrin, dan juga membunuh banyak paman, saudara, sepupu, dan kerabatnya yang lain. Tidak heran Yosefus, sejarawan Yahudi, menyebutnya monster yang tidak punya belas kasihan. Dan Kaisar Agustus bahkan mengatakan lebih aman menjadi babi Herodes ketimbang jadi putranya.
Jadi reaksi Raja Herodes terhadap kehadiran Kristus sesungguhnya adalah cerminan kita semua. Manusia yang telah jatuh dalam dosa. Yang sebenarnya kita selalu lupa diri bahwa kita bukanlah Allah. Kita bukanlah Raja. Sehingga kekhawatiran Herodes sebenarnya menjadi kekhawatiran setiap kita yang juga sedang merayakan Natal, karena ada raja yang lahir. Dan kalau betul ada raja, maka sebenarnya di dalam setiap tahta hati kita, only one person can sit on the absolute throne. Hanya satu orang yang pantas duduk sebagai raja di tahta. Tidak mungkin dua raja duduk di tahta yang sama. If Jesus is the true king, then he is the one who's supposed to be at our heart as king. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu kita kembali merayakan Natal, hati kita seperti palungan bagi sang raja. Tapi pertanyaannya, kalau betul dia raja, maukah kita turun tahta dan mempersilahkan dia bertahta di pusat hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang hanya senang dengan Yesus sebagai konsultan, bukan sebagai raja. Dan Natal sebenarnya mengingatkan kita, siapkan hatimu jadi palungan untuk sang raja, yang ketika dia bertahta, maka saudara dan saya, kita harus turun tahta, mempersilahkan dia duduk memerintah hidup kita. Bukan lagi hidup menuruti apa yang kita mau, tapi apa yang Yesus kehendaki. Yesus tidak hanya bisa kita sukai. Jesus cannot be just like. His claims make us either kill him or crown him. Demikian kalimat dari Timothy Keller. Pertanyaannya saat ini, is God the king of your life? Apakah Yesus menjadi raja atas hidup saudara, atas rumah tangga saudara? Sehingga dalam Natal sekali lagi yang kita rayakan adalah sang raja yang datang menjadi manusia, duduk di tahta hati kita, memerintah kita. Maukah kita persembahkan hidup kita sebagai hadiah, as a present to God? Biarlah Natal tahun ini kita maknai kembali dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami menjadikan Engkau satu-satunya yang duduk dan bertakhta di hati kami, sehingga hari ini hati kami jadi palungan untuk Engkau, sang raja hidup kami. Amin.